Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya. Untuk praktikum ke-6 di sini tentang analisis kromatogram. Jadi analisis di sini adalah analisis puncak ya yang dihasilkan dari sebuah kromatografi. Intinya di sini adalah menganalisis sebuah kurva kromatografi, output hasil pisahan. Seperti sebelum-sebelumnya, saya sudah menerangkan beberapa teori ya tentang kromatografi. Di antaranya kromatografi KLT, kromatografi kerat kertas, kemudian kromatografi kolom. Terus metode yang baru dengan menggunakan kromatografi HPLC, kemudian kromatografi GC atau gas kromatografi ya. Dan itu prinsip-prinsipnya sudah saya berikan di materi saya, sudah saya kupas tuntas apa itu HPLC dan GC. Dan di sini untuk analisis kromatogram berarti output hasil dari analisis menggunakan HPLC atau menggunakan GC ya. Berupa apa? Berupa PIX nanti. Tujuan dalam praktikum ke-6 yaitu mengkuantisasi kadar sampel analit berdasarkan metode konvensional gunting timbang. Jadi yang pertama itu Anda menentukan kadar sampel analit dengan metode gunting timbang. Yang digunting apa? Digunting adalah kromatogramnya. Kromatogram dicetak di sebuah kertas, kemudian digunting. Setelah itu, tiap puncak ditimbang dengan menggunakan analitik. Dan di sini nanti saya sudah menimbangnya di lab. Jadi Anda tinggal melihat video saya, kemudian Anda amati berapa gram hasil timbangan per puncaknya. Anda nanti kemudian catat ya berapa gram. Terus kemudian yang kedua adalah menentukan kadar analit ya dengan menggunakan metode matematik FWHM. Yaitu apa? FWHM tinggi setengah puncak pada sebuah kromatogram dengan menggunakan metode tinggi setengah puncak. Untuk dasar teorinya cukup sederhana, karena di dalam sebuah kromatogram itu mencerminkan data kualitatif ya. Jadi misalkan ada dua puncak yang terdeteksi oleh detektor, berarti secara kualitatifnya dia ada dua senyawa. Sama halnya dengan KLT, jika KLT hasil pemisahan itu ada dua puncak, maka berarti di sana ada dua senyawa yang dapat terpisah. Seperti itu ya, itu untuk kualitatifnya. Kemudian untuk kuantitatifnya gimana caranya? Yaitu menentukan yang pertama, menentukan area dari puncak. Kalau area dari puncak ini karena dia bentuknya adalah kurva, maka Anda kesulitan bagaimana caranya Anda menentukan luas dari sebuah puncak. Gimana? Kalau area dari sebuah persegi kan mudah ya. Misalkan di sini ada sebuah persegi. Dan persegi ini gimana cara menentukan luasnya? Ya mudah sekali ya. Jadi sisi kali sisi. Luas area itu sama dengan sisi kali sisi atau sisi kuadrat ya. Kalau ini bentuknya bujur sangkar. Kalau bentuknya persegi gimana? Nah ini kita kembali lagi ke pelajaran SD ya. Ini panjang, ini kali tinggi. Berarti luas areanya apa? Panjang kali tinggi ya. Luas area dari sebuah persegi. Oke. Terus kemudian bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Gimana caranya? Cara menentukan luas areanya. Ayo gimana? Ya, ada dua cara. Yang pertama Anda bisa menggunakan pendekatan ya. Kalau matematikanya dengan menggunakan pendekatan. Yaitu yang pertama Anda buat seperti persegi ya. Tapi kan di sini nanti ada sisa yang nggak bisa Anda ukur secara persegi. Ini juga ada sisa. Anda perhatikan sini, berarti kan sebelah sini kan belum terukur ya. Ini Anda bisa menggunakan pendekatan rumus segitiga ya kan. Menggunakan rumus segitiga apa? Setengah kali panjang kali lebar ya.
panjang kali tinggi. Ini juga sama, ini Anda bisa menggunakan pendekatan segitiga. Oke, seperti itu. Tapi ketika Anda berbesar nanti ada namanya, masih ada area yang tidak terhitung ya, tidak bisa terhitung dengan secara mudah. Nah, gimana ini solusinya? Yaitu dengan menggunakan metode FWHM. Apa itu metode FWHM? Yaitu metode puncak tinggi setengah puncak, artinya persen. Nah, ini nanti kan ketemu persentase dari Florida ya, akan ketemu persentase dari Florida. Berapa nilainya ini? Sama halnya dengan selanjutnya persen 1B. Di situ apa? Sudah saya beritahu bahwa 1B ada klorida. Berarti kan klorida sama dengan luas 1B dibagi luas total dikali 100%. Maka di sini akan menghasilkan nilai persentase dari apa? Persen klorida. Gitu ya. Ini untuk mengetahui persentase dari masing-masing komponen zat yang dipisah. Oke. Ini tadi untuk yang kurva pertama, kemudian kromatogram yang pertama. Untuk kromatogram yang kedua, B itu sama saja ya. Kromatogram B itu sama saja. Jadi ada berapa puncak? Contoh ini ada 3 puncak, misal. Tapi kenyataannya berpuncak-puncak ya, banyak. Yang B berarti ada 7 puncak. Misalkan ini apa? Saya kasih nama gini ya. Ini puncak 2A misalkan. Puncak 2A. Maka luasnya berapa? Dicari tadi. Dicari menggunakan apa tadi? Luas 2A sama dengan HA ya kan? Tinggi dari A dikali W setengah H. Artinya lebar dari puncak yang dibagi 2. Lebar setengah puncaknya. Itu yang Anda ukur ya di sini misalkan. Bukan di sini, nggak boleh di bawah. Anda ukur di sini nggak boleh. Tapi harus setengah dari puncak atau W setengah H. Atau nama lainnya FWHM ya. Nah, itu sama dengan nanti luas area H dalam bentuk milimeter kuadrat. Ini misalkan X, berarti sini kan X. Terus kemudian selanjutnya ada 2B, berarti kan puncak yang sini. Misalkan Y milimeter kuadrat sama halnya dengan 2C. Z milimeter kuadrat sama dengan A yang tadi, berarti di sini untuk luas area total ya kan sama dengan luas 2A ditambah luas 2B ditambah luas 2C. Oh iya, mohon maaf, tadi untuk luas total itu ditambah ya, bukan dikali. Nih, tambah bukan dikali, total itu ditambah. Setelah itu nanti akan ketemu namanya luas area total dalam apa? Milimeter kuadrat. Milimeter kuadrat. Milimeter pangkat 2. Terus setelah itu apa? Setelah itu berarti Anda mencari persentase ya. Persentase dari senyawa 2A. Senyawa 2A di sini kebetulan saya sudah kasih tahu namanya. Apa itu? Ada fukosa. Fukosa. Gimana caranya? Berarti luas area total dibagi balik. Luas area
luas area 2A ya kan, dibagi luas area total dikali 100%. Maka di sana akan diketahui apa? Jadi persentase apa? Persentase dari fukosa. Maka akan ketemu persentase. Mudah ya caranya. Oke, mudah sekali. Dari sini kan Anda bisa menarik perhitungannya nanti. Kalau Anda sudah ketahui persentase masing-masing dari penyusun, nanti Anda tinggal berapa gram sih fukosa yang ada di dalam sampel yang diinjekkan ke dalam HPLC. Misalkan di sini ya, persentase fukosa ini ada 20%. Misal, ingat, misal. Terus kemudian sampel yang diinjek di sana ada 100 mikroliter. 100 mikroliter. Terus setelah itu ada ini sampel yang diinjek ini ternyata diambil dari apa? Dari populasinya ya, dari total populasi. Misalnya populasinya 1 liter. Berarti sama, 20% dari 100 mikroliter berapa? Ya, 20 mikroliter. 20 mikroliter. Kalau 1 liter ya berarti berapa? 200 mililiter. Ya kan? Karena 1 liter itu kan 1000 mililiter. Begitu caranya ya. Kalau misalkan ternyata sampelnya itu 100 gram. Ya berarti mudah. Sampelnya 100 gram. Sampel yang diinjek ya. 100 gram. Terus berapa konsentrasi fukosa? Ya gampang. Konsentrasi fukosa sama dengan W sampel dikalikan apa itu? Persen dikalikan persen fukosa. Maka akan ketemu di sini berat ya. Berat fukosa dalam sampel. Maka berat fukosa dalam sampel adalah berat sampel dikalikan persentase fukosa yang dihitung dari tadi. Kalau beratnya tadi misalkan 100 gram, kalau yang atas ini kan mili ya, di atas ini mili, tapi saya misalkan gram. 100 gram dikali fukosanya tadi 20%, berarti hasilnya ya berat fukosa dalam sampel berapa? 20 gram. Mudah ya. Sama halnya dengan yang kedua, luas area kedua. Luas area yang kedua L2B ya, luas 2B. Itu apa? 2B di sana arabinosa. Misalkan arabinosa cuma 1%, ya berarti tadi 100 gram kali 1% berapa? 1 gram. Berat arabinosa dalam sampel adalah 1 gram. Jadi seperti itu ya untuk analisis secara kuantitatif menggunakan HPLC atau menggunakan GC. Itu metode yang metode yang kedua, metode FWHM ya. Tadi kan ada 2 metode, satu konvensional, 2 matematik menggunakan FWHM. Yang saya jelaskan tadi adalah yang matematik. Sekarang saya akan menjelaskan yang konvensional. Saya balik ya, matematik dulu kemudian konvensional. Yang konvensional itu mudah caranya. Yang pertama apa? Kurva tersebut Anda print ya, karena ini dengan menggunakan penimbangan. Tapi Anda jangan khawatir, saya sudah ngeprint dan saya sudah timbang. Nanti Anda tinggal melihat berapa berat yang dihasilkan dari timbang analitik ya. Yang perlu di print adalah yang pertama, Anda analisis sendiri yang FWHM tadi ya, FWHM Anda print, kemudian siapkan penggaris sendiri, kemudian Anda ukur tingginya masing-masing puncak ya, masing-masing puncak berapa, kemudian setelah itu Anda kali dengan lebar dari setengah puncak tersebut, maka itu adalah
luas area dari satu puncak. Begitu pula selanjutnya. Oke ya. Terus yang kedua, untuk metode penimbangan ini sudah saya timbang dan saya print dan sudah saya timbang. Jadi metodenya itu sama seperti cara pengerjaannya seperti di petunjuk praktikum, ya kan? Saya pertama kasih garis bawah, terus kemudian masing-masing puncak ini saya potong ya dengan gunting. Saya potong dengan gunting. Setelah itu apa? Puncak ini saya tandai. Ini puncak 1A. Ini puncak 1B. Ini puncak 1C. Ini puncak 1D. Kemudian masing-masing dari puncak 1A saya timbang. Ini juga ditimbang, ini juga ditimbang, ini juga ditimbang. Nanti kan ada beratnya masing-masing ya. Berarti kan puncak apa ya? Puncak 1B itu puncak Florida. Florida sama dengan berapa gram. Kemudian puncak apa? Florida nitrit. Florida berapa gram. Terus kemudian puncak nitrit ada berapa gram. Seperti itu ya. Setelah itu total berat seluruh puncak itu sama dengan apa ya, berarti puncak Florida ditambah puncak Florida ditambah puncak nitrit, nah dan seterusnya. Nanti itu adalah berat total. Saya simbolkan dengan W total gitu aja ya, W tot. Nah setelah itu gimana cara untuk mencari persentase? Ya sama seperti FVM tadi, persentase dari apa ini Florida ya kan sama dengan W tot untuk membagi W puncak Florida. W puncak Florida yang mana ini ya? Ini W juga ya, W tapi W yang masing-masing komponen. W puncak Florida dikalikan 100%. Nanti akan ketemu persentase dari Florida. Seperti itu seterusnya. Nanti Anda perhatikan di video. Terus kemudian sama halnya dengan perhitungan berapa jumlah penyusunnya yang ada di dalam campuran. Sama seperti dengan yang FVM tadi ya. Kalau sudah ketemu persen, maka Anda tinggal mengalihkan. Misalkan di situ diketahui sampelnya beratnya berapa? 100 gram sampel. Yang ditanyakan berapa berat dari Florida? Ayo, berapa berat Florida? Ini berat apa? Berat bagian ya, bukan berat kurva. Tadi kan berat kurva atau berat puncak. Ini adalah berat sampel ya. Misalkan kalau di suatu sampel yang Anda cuplik tadi populasinya itu 100 gram. Seperti itu. Terus kemudian bagaimana caranya? Ya sama seperti tadi. Berarti WF ya kan, berat Florida yang ada dalam sampel itu sama dengan V sampel ya. Mana W sampel? Ini W sampel dikalikan persentase Florida, maka itu adalah berat sampel ya. Berarti ini satuannya ada gram. Kalau awalnya gram ya di sini juga gram. Kalau ini mililiter, ini juga mililiter, tergantung penuhnya. Oke, seperti itu untuk penjelasan FWHM dan juga cara konvensional. Kalau ditanya mana metode yang bagus,
yaitu metode dengan menggunakan FWHM. Karena metode FWHM dia sudah menggunakan, bisa diterapkan dengan metode komputasi, dan Anda tidak perlu repot-repot menggunting suatu kurva, kemudian ditimbang, kemudian ditentukan berapa persentase dari masing-masing komponen penyusunnya. Itu ya, itu perbedaan dari perbedaan dari cara untuk menganalisis suatu puncak menggunakan metode konvensional maupun menggunakan metode yang modern, FWHM. Oke. Saya kembali lagi ke petunjuk praktikum. Untuk petunjuk praktikumnya ini sudah jelas ya. Jadi di sana Anda langkah kerjanya cetak kromatogram di selembar kertas, dan di sini saya sudah mencetaknya. Terus kedua, salin kromatogram di kertas yang lebih tebal, sudah saya lakukan, ada di video, kemudian digunting, kemudian ditimbang. Untuk berat timbangan Anda silahkan analisis video saya, silahkan di pause video saya, di pause, kemudian Anda catat berapa gram, karena saya tidak akan menulis gram hasil timbangan saya berupa angka di tampilan video. Terus kemudian tentukan kadar masing-masing analit. Tadi ya caranya dengan cara apa? Kadar berarti di sini berupa persentase. Caranya tadi berat suatu kurva dibagi berat total, terus kali 100%, maka itu adalah persentase dari satu puncak, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya metode FWHM saya sudah terangkan tadi. Nah, untuk metode FWHM ini Anda silahkan cetak sendiri di rumah ya, cetak di selembar kertas, kemudian siapkan penggaris. Setelah itu ukur tinggi puncak ya, tinggi puncaknya masing-masing ya. Puncak yang A Anda ukur berapa tingginya dengan cara kasih garis baseline. Baseline itu garis dasar. Setelah itu apa? Anda bagi dua, tinggi dari puncak Anda bagi dua. Nah, di sanalah di milimeter yang Anda bagi jadi dua, di sanalah Anda mulai untuk mengukur lebar puncak. Ya, Anda mulai mengukur lebar puncaknya. Yang diukur puncaknya ya, bukan dari Anda menggarisi berapa tingginya. Saya ulangi lagi lah biar paham. F untuk FWHM. Mana ini? FWHM sekali lagi saya ulangi, ini ada puncak. Anda kasih garis ya, namanya garis baseline, garis dasar yang menghubungkan antara dasar dari puncak, bukan yang sini ya. Ini tuh garis apa namanya? Garis gambar, bukan. Anda kasih garis sendiri. Terus setelah itu Anda ukur, ini kan tinggi puncak ya. Anda ukur berapa milimeter. Setelah itu Anda bagi dua. Misalkan ini tadi 10 cm ya, berarti 5 cm. Setelah itu Anda tarik garis sini, bayang-bayang ya, tapi sebenarnya yang diukur adalah sini. Jadi lebar sininya. Nah, itu setelah itu Anda kasih garis seperti ini, Anda ukur dengan penggaris berapa sentimeter kah ini, berapa milimeter kah ini, kan gitu. Setelah itu baru luas area ya, area FWHM tadi apa? Ya, H dikalikan W setengah. Hanya apa? Hanya ini tadi 10 cm dikalikan W nya berapa? W nya ini, misalkan W nya 2 cm, ya berarti kali 2 cm, 2 mm 2 mm, 10 kali 2 20 mm kuadrat ya, karena luas.
Mudah ya untuk FVHM. Terus kemudian tentukan luas area puncak. Tadi sudah A sama dengan H kali B setengah atau H kali FVHM. Lakukan hal sama yang sama terhadap puncak-puncak yang lain. Oke, sudah ya. Berarti di sini Anda sekali lagi untuk analisis data pengamatan. Untuk yang FVHM ini bukan berat ya. Nomor 1 jenis berarti ini yang sebentar. Berarti ini misalkan yang metode gunting timbang ada dua kurva. Kurva yang pertama kurva ion, kurva kedua adalah kurva glukosa. Kurva yang kedua adalah tentang kurva gula ya. Berarti metode gunting timbang ada kurva 1, kromatogram 1, ada kromatogram 2. Untuk kromatogram 1 di sini benar analitnya apa? Tadi kan pertama Florida, berat yang ditimbang berapa Anda analisis dari video saya, kemudian kadar persen, berarti Anda hitung dengan menggunakan persentase. Oke. Terus kemudian untuk FVHM kan juga ada dua kromatogram, Anda berarti tulis dua kotak ya. Terus kemudian analit sama Florida, ini bukan berat ya, bukan berat. Yang benar adalah luas area ya, luas area dari analit nomor 1 berapa kadarnya. Setelah itu Anda hitung ya. Pertama hitung total dulu, kemudian berat masing-masing ini dibagi total sama dengan persen. Oke, seperti itu. Untuk pertanyaan ini mudah. Jika terdapat 50 gram, ya mudah tadi ya. 500 gram dikalikan persentase dari klorida, mudah. Oke. Saya kira ini aja dulu untuk kromatogram. Ada 2 kromatogram, silahkan Anda analisis sendiri. Untuk menentukan FVHM, silahkan Anda cetak, terus kemudian Anda kasih garis baseline, garis dasar, kemudian Anda siapkan penggaris, Anda ukur tinggi puncak, kemudian tinggi tersebut bagi menjadi 2, dari sanalah, dari nilai itulah Anda mengukur lebar dari suatu puncak. Ketemu area masing-masing komponen, setelah itu dibagi dengan luas area total dikali 100%, maka itu adalah persentase dari masing-masing senyawa penyusunnya. Oke, di situ saja ya untuk perbedaan FVHM dan klorida. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan semoga nilai untuk praktikum ini bagus. Silahkan dikumpulkan tugas-tugas yang belum Anda kumpulkan, silahkan untuk bertanya. Jangan sungkan-sungkan melewati WA ya. Insya Allah saya balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan melihat video dari ya. Untuk penimbangan untuk metode konvensional, sekali lagi Anda silakan lihat berat hasil timbangan di video saya. Anda lihat di sana. Oke, terima kasih.
spektra 1, yang A adalah kemudian untuk spektra 1B, kemudian untuk spektra 1B kemudian untuk spektra 1C kemudian untuk 1D kemudian untuk 1E untuk 1F itu kita menuju ke spektra 2. Spektra 2 dimulai dari yang H. 2H beratnya. Kemudian 2I. Kemudian spektra 2C kemudian 2K kemudian 2L ya. Kemudian yang M. Kemudian yang N.